Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrip Widodo. Kita masih akan membahas masalah keagamaan dengan sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tema kita kali ini adalah bolehkah sholat id 2 kali? Sahabat sekalian, ini kita bahas berangkat dari pertanyaan sahabat saya yang mempertanyakan lewat WA, bolehkah satu masjid khutbah 2 kali? Sahabat sekalian, efek dari perbedaan penetapan Idul Adha ya, itu memang banyak ya kan. Salah satunya adalah menyangkut seorang imam atau khotib yang sudah terjadwal boleh enggak 2 kali bertugas. Sahabat sekalian, kalau yang dimaksud itu ya kan eh, sholat 2 kali, yaitu hari ini sholat besok sholat lagi, maka ya tidak boleh. Ya tidak boleh sholat id 2 kali. Tetapi kalau khutbah ya karena sudah terjadwal ya boleh ya khutbah 2 kali di tempat yang berbeda, artinya di kelompok yang berbeda. Nah, karena khutbah itu uh, merupakan menyampaikan nasihat ya, demi kemaslahatan daripada nanti umat bingung ya maka boleh. Tapi sholat tidak boleh 2 kali. Sahabat sekalian ya, seperti kita ketahui bahwa pemerintah menetapkan tahun ini Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Juli. Sementara Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 9 Juli. Nah, sedangkan para imam ya, khotib sudah terjadwal dari awal kan. Akhirnya bingung bagaimana kan. Nah, ya kalau ya sholat 2 kali tadi maka ya tidak boleh, kalau khutbah boleh kan. Nah, kita akan membahas ini melalui 2 pintu masuk. Yang pertama, pembahasan tentang ta'addudul jum'ah fil qaryatil wahidah, yaitu berbilangnya sholat Jumat dalam satu kampung. Nah, yang kedua, pintu masuk kita adalah ta'addudul jamaah fil masjidil wahid, berbilangnya sholat berjamaah dalam satu masjid. Sahabat sekalian ya, untuk membahas berbilangnya sholat Jumat dalam satu kampung, kita bisa gunakan misalnya kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Kita akan lihat kitabnya bagaimana. Nah, sahabat sekalian ya, dalam madhab Syafi'i dibedakan berbilangnya itu karena hajat keperluan atau tanpa hajat keperluan. Ya, kalau ada hajat keperluan, misalnya masjidnya terlalu sempit ya kan, ya, tidak mungkin diperluas lagi ya, atau apa ya tempatnya yang jauh ya dan lain-lain, maka itu dibolehkan. Hanya dalam kesimpulan akhirnya ini dikatakan amma idza ta'addadat li hajatin, kalau berbilang itu karena hajat, fa'inal jumu'ata tasihu fi jami'iha, maka sholat Jumat itu sah semuanya, walakin yundabu ayyusallu dhuhra ba'dal jumu'ah, tetapi disunahkan ya, untuk sholat duhur lagi setelah Jumat. Madhab Syafi'i. Sementara madhab Maliki, qalu ya, mereka berpendapat idza ta'addadat al masajid fi baladin wahid, kalau satu negeri itu berbilang sholat Jumatnya, fa innal jumu'ata la tasihu illa fi awali masjidin uqimat fihi jumu'atu minal baladi, maka sholat Jumatnya tidak sah kecuali di masjid pertama yang ditegakkan sholat Jumat. Ya, madhab Maliki juga membuat rambu-rambu persyaratan, ada 4. Yang menarik kita ambil satu saja persyaratannya, yaitu Allah yakhsha min istima'i ahlil baldati fi masjid wahid hudutsa fitnatin au fasadin.
hendaklah tidak muncul fitnah ya, tidak dikhawatirkan ya dengan berkumpulnya orang dalam satu masjid ya. Hanya satu Jumatan itu justru akan menimbulkan fitnah atau kerusakan. Nah, kalau sampai nanti akan menimbulkan fitnah atau kerusakan, maka ya tidak masalah punya masjid lebih dari satu ya dalam satu kampung itu ya kan. Misalnya masjid di barat, di timur masing-masing Jumatan tidak masalah ya. Mazhab Hambali juga begitu ya, membedakan antara ta'addud atau berbilangnya itu ada hajat atau tidak ya kan. Nah, jadi fa in kana li hajatin kadiki masajidil baladi amman tasihu minhum jum'ah wa illam tajib alaihim wa illam yusallu fi'lan fa innahu yajuzu, boleh ya kalau memang ada hajat yang membuat harus ta'addud Jumat itu. Sedangkan madhab Hanafi membolehkan ya ta'addudul amakin allati tasihu fiha al-jum'ah la yadurru ya, tidak masalah ya, adanya Jumatan yang berbeda. Sampai sekalian ya. Kemudian untuk membahas ini supaya lebih lengkap lagi, kita akan melihat ini dari media online. Saya ambilkan dari pembahasan di NU online ya kan. Nah, bahwa memang para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan ta'addudul Jum'ah atau berbilangnya Jumatan dalam satu kampung ini. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Amr bin Dinar, dan ulama madhab Dohiriyah menegaskan bahwa melaksanakan 2 atau lebih sholat Jumat dalam satu desa hukumnya boleh. Nah, boleh, tidak masalah ini. Jadi karena prinsipnya Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Nah, itu dalilnya. Pihak kedua, menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Syafi'i, dalam salah satu riwayat yang kuat, tidak boleh ada 2 sholat Jumat atau lebih dalam satu desa. Nah, ini ya pihak kedua ya. Dalilnya ya tentang Masjid Diror ya. Nanti kalau sampai berbilang malah akan menimbulkan bahaya ya, permusuhan ya, kelahi. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, dalam satu desa boleh ada lebih dari satu sholat Jumat, kecuali kita ulang ya. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, dalam satu desa tidak boleh ada lebih dari satu sholat Jumat kecuali ada kebutuhan atau hajat. Seperti masjidnya sempit dan tidak mungkin diperluas. Desanya sangat luas, jarak yang sangat jauh antara satu masjid dengan yang lainnya, dan adanya permusuhan antar penduduk. Ini kita akan bahas yang terakhir ini, adanya permusuhan antar penduduk. Sahabat sekalian ya, dalam konteks perbedaan Idul Adha tahun ini mungkin bukan permusuhan tapi perbedaan ya. Arab Saudi menetapkan hari Sabtu, pemerintah hari Minggu, perbedaan. Maka perbedaan ini bisa membolehkan untuk diadakan ta'addudul Id, sholat Id berbilang dalam satu desa atau satu kota lah ya, bahkan satu masjid ya. Artinya pihak yang mengikuti Arab Saudi dan Muhammadiyah tanggal 9 Juli itu lebaran, maka dia ya silakan sholat pada hari itu ya, harus sholat ya, sholat Id di masjid tertentu atau kumpul dari satu di satu tanah lapang. Nah, bagi yang mengikuti pemerintah, maka ya besok hari Minggu itu sholat Idnya. Nah, di sini ada perbedaan. Maka tidak masalah ya, satu kampung itu 2 kali sholat Id. Termasuk satu masjid ya, itu boleh saja yang mengikuti Muhammadiyah pakai hari ini untuk sholat Id. Nah, kalau tidak di tanah lapang ya, nah, yang ikut pemerintah besok sholat lagi di situ atau di tempat yang berbeda. Nah, ini. Kemudian dengan pembahasan ini, maka sekali lagi boleh saja ya ada pelaksanaan sholat Id yang berbilang lebih dari satu dalam satu kampung. Apakah dalam arti itu di 2 kali pelaksanaan ya, yang mengikuti Muhammadiyah dan Arab Saudi dan yang mengikuti pemerintah, atau dalam arti masjid ya, satu masjid digunakan untuk 2 kelompok.
hari Sabtu dipakai untuk orang yang ikut Muhammadiyah, hari Minggu dipakai untuk orang yang ikut pemerintahnya. Kalau bisa sih ya apa yang hari Sabtu itu ngumpul jadi satu dalam satu desa tuh ya sekaligus gitu kalau bisa. Kalau tidak ya tidak masalah satu masjid digunakan dua kelompok. Nah untuk khotib ya kalau sudah khutbah sudah menjadi imam ya, dan khotib di hari Sabtu, maka kalau sudah terjadwal besok juga harus khutbah di tempat lain atau di tempat itu juga hari Minggunya, maka tidak boleh sholat id dua kali tapi boleh khutbahnya dua kali. Nah, ini juga kita bisa membahas dari pintu hukum sholat berjamaah, berbilang sholat berjamaah dalam satu masjid ya. Itu juga kalau ada keperluan tidak apa-apa ya sholat berjamaah. Tapi kalau nggak ada keperluan, misalnya orang sedang sholat berjamaah, kita juga sholat di belakang berjamaah sendiri, itu makruh hukumnya karena akan mengganggu kelompok yang lain. Tetapi kalau memang itu kita datang terlambat ya kan, setelah selesai jamaah pertama kita membuat jamaah baru, maka itu tidak apa-apa. Nah, jadi kesimpulannya ya, satu masjid bisa digunakan untuk dua kelompok, berarti akan ada dua kali sholat id dan dua kali khutbah. Boleh kan. Kemudian yang nggak boleh itu kalau orang sudah sholat hari Sabtu besok sholat lagi, termasuk imamnya ya sudah sholat hari Sabtu minggunya sholat lagi, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk khutbah masih dibolehkan khutbah dua kali. Nah, demikian sobat sekalian ya. Terima kasih ya dan mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.